السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan Islam iman. Karena dengan kenikmatan Islam dan iman ini kita semua dianugerahkan oleh Allah mengenal atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan seisinya serta alam semesta. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan sampai akhir wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi perantara kita mengenal Allah, yang telah menjadi perantara kita untuk mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita memasuki materi, ada yang perlu saya luruskan terhadap penyampaian oleh saudara kita minggu kemarin, Kiai Haji Syauqi, yang mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan saya secara pribadi kepada beliau selaku anak daripada atau putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus diluruskan, tetapi ada satu yang fatal ketika berbicara tentang hukum fikih, ya, mengenai apa? Mengenai kategori aurat, perbedaan antara Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang kemarin beliau sampaikan, ya, Malikiyah, mazhab Maliki itu mayoritas diamalkan atau dianut oleh mayoritas penduduk Timur Tengah. Ya, baik, ada betulnya. Tapi kalau kita berbicara tentang Timur Tengah, ya, itu tidak semuanya menganut faham Malikiyah. Seperti Yaman itu Syafi'iyah, ya, Yaman itu Syafi'iyah. Saudi Hambaliyah, Hambali, bukan Maliki. Makanya kalau sholat subuh di sana itu agak lat, karena mazhab Hambali itu sholat subuh mendekati syuruk, supaya habis sholat subuh langsung sholat syuruk. Kalau di sini mau tak kira-kira? Hah? Ya. Makanya kita kalau di haram itu habis sholat subuh itu kan terang kan? Ya, begitu Hambali seperti itu. Ya, jadi habis sholat subuh dia langsung sholat syuruk, tidak ketinggalan syuruknya. Kalau kita ini kan antara syuruk atau enggak, soalnya waktunya masih panjang, betul enggak? Nah itu. Kalau Mesir itu tidak masuk Timur Tengah, ya, Afrika kan? Nah, tapi Mesir itu ada dua, mayoritasnya Hanafiyah, Syafi'iyah. Kalau Turki kan Eropa, itu mayoritasnya apa? Hanafiyah. Terus beliau bilang, adapun Syafi'iyah itu mayoritas di Asia, betul kan? Ya, betul. Tapi ya, alasan mengkategorikan aurat dengan makanan itu tidak masuk akal.
Itu sama sekali tidak ilmiah. Saya masih ingat kalau saya tidak salah ya, karena baru 1 minggu kan, beliau bilang, kenapa batasan aurat wanita ya dalam mazhab Maliki itu seluruh tubuh kecuali mata, betul? Sementara Syafi'i seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam Syafi'i itu ada 2 pendapat antara Imam Romli dengan Imam Rafi'i. Bahkan ini diperkuat oleh Imam Nawawi. Batasan aurat perempuan itu ada 2, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Di dalam sholat ini diperkuat oleh pendapat Imam Nawawi, pendapatnya Imam Rafi'i. Apa? Di luar sholat aurat wanita itu seluruh tubuh. Di luar sholat itu seluruh tubuh auratnya. Adapun di dalam sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau perbedaan makanan itu tidak masuk akal. Beliau bilang, ya kenapa ya mazhab Malik itu mengkategorikan aurat perempuan seluruh tubuh karena mereka setiap hari makannya daging. Betul tak? Masih ingat tak beliau bilang gitu? Masih kan? Bukan alasan makanan. Ya, bukan alasan makanan. Jadi karena makan daging, nafsu itu, syahwat itu tinggi. Jadi ngelihat perempuan tidak boleh terbuka anggota tubuhnya. Jadi makanya mereka itu menutup seluruh anggota tubuhnya. Bukan itu yang menjadi alasan. Kalau memang itu menjadi alasan, sekarang saya bertanya, angka perkosaan, ya kasus pelecehan seksual itu lebih banyak mana? Di daerah Timur Tengah atau daerah Asia? Asia makanya apa? Tempe kan? Bukan karena faktor makanan gitu. Sedangkan mayoritas pendapat Syafi'i mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i itu tidak makan daging, ya kan? Makanya syahwatnya mereka itu tidak tinggi. Siapa bilang? Kalau memang demikian tolak ukurnya, kenapa mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita non mahram itu batal wudu, sementara Maliki tidak batal? Berarti lebih besar syahwatnya Syafi'i kalau begitu. Karena kalau menyentuh saja batal wudu. Sementara ya Maliki menyentuh dan syahwat baru batal. Jadi ini perlu diluruskan supaya apa? Supaya sesuatu itu bisa diterima dengan ilmiah. Tapi kalau alasan makanan karena syahwat itu tidak masuk akal. Jadi ngerti ya? Paham ya? Ini saya sampaikan, hanya saja sayangnya kemarin itu lebih ramai kayaknya daripada sekarang. Jadi khawatirnya kemarin itu terpengaruh juga dengan apa yang beliau sampaikan. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Tetapi ini perlu diluruskan karena berkaitan dengan hukum. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam Al-Babul Khamis Ashar, Faslun fi Hukukil Muslim Wal-Rahim Wal-Jiwar. Kita masih membahas tentang hak orang-orang Muslim dalam bertetangga dan di dalam menjalani silaturrahim. Wa'lam anna al-murdiyya 'inda Allah Ta'ala man yatakhallaq bi akhlaqihi wa huwa sattarul 'uyub ghaffarudz dzunub. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya annal murdiyya 'inda Allah, orang yang diridhoi di sisi Allah atau orang yang akan mendapatkan ridho di sisi Allah adalah orang yang memiliki akhlak yang bagus. Wa huwa sattarul 'uyub, dan orang yang meridhoi itu harus bisa menutup aibnya. Ghaffarudz dzunub, mudah memaafkan kesalahannya. Ini cerita tentang 2 orang yang saling mencintai dan saling mengasihi. Anggap saja suami istri. Kalau suami benar-benar cinta kepada istrinya dan tulus, maka suami pasti menutup aib istrinya. Perhatikan, zaman sekarang tidak sedikit suami itu mengumbar aib istrinya di depan teman-temannya, menceritakan bagaimana istrinya di atas ranjang, menceritakan bagaimana aib istrinya di depan teman-teman prianya, teman-teman kerjanya, teman-teman ngopinya. Na'udzubillah, ini bukan termasuk akhlak yang baik.
Ya, ini bukan yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ya, cinta yang tulus. Karena kalau cinta yang tulus itu pasti menutup aib orang yang dicintai. Dan karena atas dasar cinta ada sebuah istilah, tai kucing rasa ya. Betul tak? Ya, istilah saja, tapi bukan tai kucing itu benar-benar rasa coklat. Tidak. Maksudnya apa? Menutup kekurangan yang dimiliki oleh pasangan. Yang dimaksud di sini adalah istri atau suami. Juga tidak sedikit, ya, istri-istri itu menceritakan aib suaminya di depan teman-teman mereka. Suami saya itu cerewet, kok udah makan, lauknya ada sambal terus, apapun lauknya. Kadang risau saya. Udah kita masakkan lengkap-lengkap di atas meja tu, ada je kurang. Betul tak? Ya. Cerewet suami saya tu, tak boleh salah serika. Bebot sikit je baju tak terima. Tak boleh menceritakan aib pasangan itu, tak boleh. Kenapa? Karena orang yang mendengar itu tidak akan menjadikan keadaan kita itu baik. Ya, tak boleh, tidak akan menjadikan keadaan kita itu baik. Justru akan memperkeruh keadaan kita. Ya, maka di sini Imam Ghazali memberitahukan kepada kita akan hakikatnya cinta Allah kepada hamba-hambanya. Apa? Menutup aib. Itu tanda cinta Allah kepada kita itu sudah jelas, menutup aib kita. Ini andaikan semua aib kita ini buka, semua tanpa terkecuali, maka masing-masing kita itu tidak mau mendekati antara satu dengan yang lain. Tapi lihat bagaimana Allah menutup aib kita. Aib saya ditutup oleh Allah, aib Anda juga ditutup oleh Allah. Sehingga kita melihat sekarang ini tanpa ada aib, tanpa ada celah. Makanya kita ini dekat, kita ini sayang, kita ini cinta. Tapi andaikan aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita risih atau bahkan mohon maaf jijik untuk saling mendekati. Kalau Allah saja yang maha kuasa untuk membuka aib kita, justru menutup aib kita, apalagi kita yang tak memiliki kekuasaan, tak memiliki kekuatan. Kenapa kita mudah mengumbar aib orang lain? Terlebih aib itu adalah aib yang dimiliki oleh pasangan. Wa'lam annahu la yatimmu imanur rajul hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imam Ghazali, tidak sempurna kecintaan seseorang sehingga dia mencintai di orang lain, saudaranya, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kita ini tidak mengumbar aib kita karena kita sayang kepada diri kita. Betul tak? Kita ini selalu melihat kelebihan yang ada di dalam diri kita terhadap orang lain karena kita sayang kepada diri kita. Maka kata Nabi, perlakukan sebaliknya. Kalau kita memperlakukan kepada diri kita dengan seadil-adilnya, maka kita juga berkewajiban memperlakukan orang lain seadil-adilnya. Karena orang lain punya hak, sebagaimana diri kita punya hak terhadap diri kita sendiri. Apa hak kita terhadap diri kita? Melihat kelebihan, menutup kekurangan. Lebih banyak mengakui positifnya daripada negatifnya. Begitu juga dengan hak orang lain. Hak orang lain, ya, terhadap kita atau diri kita terhadap orang lain apa? Melihat positifnya, kemudian memaklumi negatif, mengambil yang baik, kemudian membuang yang buruk. Wala syakka annahu yantazir minhu satrul 'aurat wal 'afwu 'anil zallat wa ayyatu masrra. Terlebih kata Imam Ghazali, umumnya semua manusia tanpa terkecuali, baik ada hubungan kekerabatan dengan kita atau tidak, baik dia itu tetangga atau teman, mereka punya harapan. Apa harapan mereka? Aurat, aibnya itu ditutup oleh kita yang mengetahui aibnya. Kemudian mudah memaafkan dari segala macam kekeliruan dan kesalahan, dan kemudian hendaknya menutup segala macam rahasia yang mereka miliki. Makanya ada sebuah perkataan, ya, yang populer di kalangan orang-orang sufi, apa? Qulubul ahrar
kuburul asrar. Qulubul ahrar, kuburul asrar. Apa maknanya? Orang yang memiliki hubungan yang dekat kepada Allah itu ketika menyimpan sesuatu, maka sesuatu itu bagaikan kuburan. Kuburan itu kan aib untuk dibongkar, betul tak? Sulit untuk membuka kuburan itu dengan alasan apapun. Pemindahan, kemudian sengketa, sesuatu yang tertinggal dan lain sebagainya, sulit untuk membuka kuburan. Kenapa? Karena tidak semua orang punya nyali untuk membuka kuburan. Ya kan? Tidak semua orang mentalnya itu kuat ketika melihat apa yang ada di dalam kubur. Ya. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah memperlakukan dirinya ketika menyimpan rahasia yang dia lihat di dalam diri orang lain itu laksana kuburan. Dia simpan rapat-rapat, sulit untuk dibongkar, sulit untuk digali. Kenapa? Karena baginya sesuatu yang telah dikubur itu sudah hilang. Tidak perlu digali, tidak perlu lagi diceritakan, tidak perlu lagi dibongkar. Nah, ini kan terkadang udah 20 tahun diceritakan lagi, betul tak? Udah 30 tahun diungkit lagi, bahkan udah 50 tahun dibeberkan lagi. Nah, sehingga sangat pantas perkataan ini, qulubul ahrar, kuburul asrar. Orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, ya, itu justru mereka itu menjadikan apa yang mereka simpan itu mudah untuk digali, ya, mudah untuk dibaca, mudah untuk diterima, mudah untuk dibongkar. Kenapa? Karena berlaku di dalam diri mereka apa yang mereka terima, apa yang mereka simpan, apa yang mereka dapatkan dari aib-aib saudaranya, itu sangat mudah bagi mereka untuk menceritakannya. Itu jangankan kita ini untuk bertanya, aib orang zaman sekarang ini, ya, itu sudah disusun di dalam program. Namanya apa? Ya, itulah namanya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Ceritakan tentang ini, ceritakan tentang itu, tentang selebritis ini, selebritis itu. Tidak perlu kita cari tahu, tinggal buka TV, buka handphone, udah ada programnya khusus menceritakan aib orang lain. Dikemas dengan bahasa yang indah, dikemas dengan pembawa acara yang indah, dikemas dengan penyampaian yang indah, sehingga sesuatu yang sudah dipastikan keharumannya itu seakan-akan bukan haram. Tidak, seakan-akan bukan yang haram, seakan sesuatu yang lumrah. Tidak habis di televisi, tidak habis di handphone, dibicarakan lagi ketika ketemu orang lain. Udah dengar belum cerita lu? Apa lu? Selingkuh dia. Apa biasa selingkuh? Biasalah. Ya, CLBK. Ya, cinlok. Betul tak? Ngerti Pak cinlok Pak? Bukan cilok. Ya. Takutnya dibilang cilok pula. Cinlok, ya kan? Sering ketemu di tempat lokasi syuting, akhirnya jatuh cinta dan sebagainya. Sadap dia cerita. Ini tidak diperbolehkan. Na'udzubillah. Wa mustawdi'i sirran tabawwa'tu katmuhu fa'uda'tuhu sadri fasada lahu qabra. Dikatakan dalam sebuah syair apa? Wa mustawdi'i sirran tabawwa'tu katmuhu. Segala sesuatu yang aku dapatkan, kata penyair ini, ya, yang berkaitan dengan aib orang lain, maka aku tutup serapat mungkin. Fa'uda'tuhu sadri fasalahu kubran. Segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam dadaku, maka itu laksana kuburan. Ya, apa? Sulit akan digali. Ceritalah, kita berdua tak ada yang tahu Pak. Tak usah. Tolonglah. Apa tu? Rasakan saya. Dari kemarin tak bisa tidur. Kata temannya, aib, jangan. Kita berdua yang tahu. Betul tak? Tak mau temannya cerita, dah lah. Balik kata temannya. Di WA, tadi itu apa? Penasaran saya. Ada tak kisi-kisinya? Tak bisa cerita semuanya pakai kisi-kisi. Tahu kisi-kisi Pak? Ya. Begitulah. Ya kan?
Tak puas lagi, ketemu lagi, datang ditempel lagi. Apa tadi itu? Titik. Penasaran saya. Masih geldi motorda. Ne vereceğim? Apa? Saya aja yang tahu, tak ada orang lain. Iya dia. Sıfır. Nanti dia cerita aja ke orang lain, betul tak? 4 mata jadi berapa mata? Itu kata Imam Ghazali ibarat apa? Ya, qulubul Şuraya diyeyim, hani hediye orang diyeyim yang de. menjadikan dirinya itu Hani hediye? memiliki hati yang bebas. Jadi semua orang bisa tahu informasi apapun dari Oturup diri. sıfırı mı Dia mau bekleyeceğim? cerita apa? Ceritakan ini, dia ceritakan. Ceritakan tentang rumah tangga orang itu, dia ceritakan. Ceritakan tentang perilaku itu, dia ceritakan. Semua diceritakan. Apa yang diketahui, dia ceritakan. Dikatakan oleh Imam Ghazali, orang tersebut adalah qulubul ahrar. Orang yang punya keadaan di mana keadaan itu mudah untuk dibongkar dan dimasuki oleh orang lain. Na'udzubillah. Ar-rabi', yang keempat, bukti cinta yang tulus itu adalah apa? An-nutqu bima yuhibbuhu minal madhi min ghairi khurujin 'anil haqq. Al-madhu, pujian, sanjungan. Apa lagi? Ya, pujian, sanjungan, kalimat-kalimat itu senantiasa keluar dari mulut orang yang mengaku cinta kepada yang dicintai. Ingat, pujian ini mudah, tidak berat. Sanjungan ini mudah, keluar, tidak berat keluarnya. Bukan keluar itu mesti disogok dulu. Kasih lo, barulah dia muji. Betul tak? Itu namanya apa? Penjilat. Iya kan? Jadi pujiannya itu tidak tulus. Harus diberikan hadiah, baru kemudian memuji. Disanjungnya orang itu setinggi-tingginya. Supaya apa? Semakin besar hadiah yang diterima. Ya, semakin besar komisi yang diterima. Yang mengampun pun dibilang tak mengampun. Betul tak? Ya. Tapi orang yang benar-benar tulus akan memuji, ya, akan menyanjung sekalipun tanpa hadiah. Ya. Tapi ingat, pujian dan sanjungan ini tidak boleh keluar dari batasan. Ya, kalau memang hitam bilang hitam, jangan bilang putih. Ya, kalau istri itu hitam, ya puji. Ya Allah, ternyata punya istri hitam nih memang ada manisnya. Ya, jangan pula, ya Allah, putihnya enggak bini saya ni kayak rembulan. Itu bukan puji namanya. Betul tak? Ya, pasangan itu rendah, dibilangnya tinggi. Ya Allah, postur tubuhnya semampai, saking tingginya mengalahkan semampainya Ratu Kecantikan 2024. Itu bukan puji namanya. Tapi muji tidak keluar dari batasan yang wajar. Nah, seperti itu. Bagaimana Nabi SAW memuji istri-istrinya, memuji Sayyidatuna Khadijah, memuji Sayyidatuna Aisyah, ummahatul mu'minin, ya, azwajun Nabi SAW radhiyallahu anhunna, dipuji oleh Nabi SAW. Ya, Sayyidatuna Khadijah dipuji oleh Nabi sebagai seorang yang tangguh, seorang yang kuat. Dan Sayyidatuna Aisyah dipuji oleh Nabi sebagai apa? Orang yang setia. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah itu diberi oleh Nabi SAW julukan, laqab. Diberi julukan apa? Humairah. Apa? Kemerah-merahan. Kenapa? Karena saking putihnya Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Nah, tapi kalau istri hitam, jangan dipanggil Humairah. Ya, padahal istrinya hitam. Apa Humairah? Bang? Humairah itu manis, katanya. Penasaran istrinya, buka di Google, Humairah itu kemerah-merahan. Dia marah istrinya. Akhirnya pujian berakhir apa? Dengan pertengkaran. Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Kalau kita ini orang yang suka memuji sesuai dengan kenyataan, maka kita punya landasan. Jadi
umumnya orang itu kan tidak suka melihat seseorang memuji orang lain. Apa intinya, sikit-sikit muji dia, sikit-sikit muji dia, tidak boleh. Itu salah sebenarnya. Ya, kita punya landasan daripada Nabi. Kata Nabi SAW, "Idza ahabba ahadukum falyukhbirhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya mengabarkannya. Jadi kecintaan kita kepada saudara itu sebab apa? Karena kebaikannya, puji kebaikannya. Karena kedermawanannya, puji kedermawanannya. Karena akhlaknya, puji akhlaknya. Karena ketulusannya, puji ketulusannya. Ya. Jangan memuji sesuatu yang memang tidak pantas untuk dipuji. Pelit dibilang baik. Betul tidak? Atau bahkan baik dibilang pelit karena tidak menuruti satu saja permintaannya, padahal di antara permintaan yang lain sudah dituruti. Nah, itu tidak boleh. Berarti pujiannya itu bukan tulus. Wadzalika li'annahu yujibu ziyadatan fil hubb. Karena sesungguhnya kita itu kalau mencintai seseorang harus ada bahan atau sebab yang menjadikan kita itu cinta kepada seseorang. Mencintai bukan tanpa alasan, ingat. Tapi cinta itu harus ada alasan yang kuat. Sehingga kecintaan kita kepada seseorang itu semakin bertambah. Wabil khusus kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus memiliki sebab agar menjadikan kecintaan kita semakin bertambah dan semakin meningkat. Salah satu contoh, ketika kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, sampai sekarang ini, ya, di saat orang lain jatuh sakit kita masih sehat, di saat orang lain jatuh dalam ekonominya, Allah masih memberikan kita keluasan rezeki. Itu punya alasan untuk menambah cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita yang sekarang sehat, ya, sama cintanya orang yang sakit kepada Allah. Orang yang sakit itu cinta kepada Allah dalam keadaan sakitnya. Dan kita yang dalam keadaan sehat cinta juga kepada Allah. Tapi kalau cinta kita kepada Allah di bawah cintanya orang yang sakit kepada Allah, berarti kita tidak tahu diri. Ya, kita tidak tahu diri. Yang sehat tidak bisa menjadikan cintanya kepada Allah itu semakin tinggi, semakin bertambah. Justru tidak sedikit orang yang sehat cintanya itu jauh lebih rendah daripada cintanya orang yang sakit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudh min khalilika ma safa wada'a alladhi fihi al-kadir fal-'umru aqsar min mu'ad tabtil khalili 'ala al-riyad. Katakan dalam sebuah syair bahwasanya apa? Ketika kita mengaku cinta kepada seseorang, maka ambil yang baik, kemudian tutup mata kita dari segala macam keburukan. Karena sesungguhnya umur ini tidak panjang, umur ini pendek, sehingga siapapun yang membersamai kita lambat laun, sadari atau tidak, diketahui atau tidak, dirasakan atau tidak, maka pasti sewaktu-waktu kita akan dipisahkan oleh Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada istri kita, tutup aibnya, lihat kelebihannya. Sebelum Allah akan mengambil kekasih kita. Di saat Allah mengambil kekasih kita, maka segala macam pujian, segala macam sanjungan itu tidak akan berarti. Selagi kekasih kita ada, selagi istri kita masih ada, selagi suami kita masih ada, bagi anak-anak kita masih ada, cintai mereka. Ya, sanjung mereka dengan sanjungan yang tidak keluar daripada batas. Ya, kemudian ungkapkan kalimat-kalimat yang indah kepada mereka sebelum salah seorang di antara mereka diambil oleh Allah. Karena umur tidak ada yang mengetahui. Jangan sampai ketika salah seorang di antara mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian kita mengungkapkan kecintaan kita dengan kalimat-kalimat yang indah, menyanjungnya. Karena semua itu sudah tidak ada gunanya. Karena sesungguhnya orang yang dicintai
berhak untuk mendengar langsung sanjungan yang keluar dari mulut orang yang mengaku cinta. Betul tidak? Betul tidak? Bukan yang berhak mendengar sanjungan itu adalah orang yang bukan kita, yang tidak kita cintai. Tetangga kita, teman kita. Ada apa? Kita menceritakan kecintaan kita kepada almarhumah istri, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Sementara di masa hidupnya, satu kalimat yang menyanjungnya tidak pernah kita keluarkan. Tidak ada maknanya sama sekali. Betul tidak? Begitu juga sebaliknya. Ada apa? Seorang istri menceritakan kecintaannya kepada almarhum suaminya. Kalau selama hidup suaminya tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang indah keluar daripada mulut istrinya. Untuk apa sanjungan itu? Untuk apa pujian itu? Agar orang lain melihat kita ini pasangan sejati. Nah, ya, yang menikmati pasangan sejati itu bukan orang lain, tapi yang menikmati itu adalah pasangan itu sendiri. Yang merasakan bukan orang lain, tapi yang merasakan itu adalah pasangan itu sendiri. Ini kalau pasangan kita melakukan kebaikan, akui kebaikannya. Ya. Balas kebaikan itu dengan pujian. Balas kebaikan itu dengan ungkapan yang tulus. Ya. Selagi dia itu masih ada kesempatan hidup untuk mendengar langsung bagaimana pujian itu keluar dari mulut kekasihnya. Jangan sampai pujian itu keluar dari mulut orang lain, sehingga akan mengalihkan perhatian yang semestinya cinta itu ya, akan keluar dari sang pemilik cinta. Justru cinta itu akan keluar dari orang lain. Na'udzubillah. Walastu bimustabqin akhan la tadummu ala sya'fin ayyur rijalil muhaddabi. Walastu bimustabqin akhan la tadummu. Dan sesungguhnya aku ini bukanlah seseorang yang memiliki kesempurnaan. Ya, memang kita mengakui kita ini bukan pasangan yang sempurna. Sebagai suami kita tidak sempurna, juga sebagai istri ya mereka tidak sempurna. Tapi ingat, ketidaksempurnaan ini tidak menjadikan, tidak mencegah, tidak menghalang untuk melontarkan pujian-pujian, kalimat-kalimat yang indah ya, yang kemudian menjadikan mereka itu berhak untuk menerima pujian tersebut. Jangan sampai kekurangan itu menutup kelebihan. Jangan sampai kebaikan itu menutup kekurangan yang dimiliki. Karena bagaimanapun ya, sebaik-baik apapun seorang manusia pasti memiliki dosa. Seburuk-buruk apapun manusia pasti memiliki kebaikan. Hanya saja kita tidak tahu berapa banyak dosa, berapa banyak kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Al-khamis al-wafa wal ikhlas, wa dzalika bis-sabat 'ala al-hubb wa mudawamatihi ila al-maut ma'ahu wa ba'da al-maut ma'a auladihi wa asdiqaihi. Yang terakhir kata Imam Ghazali, ketulusan cinta itu dibuktikan dengan apa? Al-wafa wal ikhlas. Dibuktikan dengan pengorbanan yang tulus. Ya. Semua orang bisa berkorban, tapi tidak semuanya berkorban dengan tulus. Tanda cinta sejati itu adalah apa? Ya, tulus dalam pengorbanan. Tulus dalam pengorbanan itu bagaimana? Dzalika bis-sabat 'alal hubb. Senantiasa di dalam dirinya apapun yang terjadi tetap mencintai orang yang dicintai. Wa mudawamatuhu ilal hubb. Dan kecintaan ini senantiasa bersemayam dan semakin kuat. Ya, sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Wa ba'dal maut, atau bahkan sesudah wafat cintanya ini tidak berkurang. Kecintaannya itu tidak berkurang. Kecintaan itu tidak hanya ditampakkan ketika orang yang dicintai itu masih hidup, tapi ketika orang yang dicintai itu sudah mati, maka kecintaan itu akan tetap, akan semakin kuat, semakin dikenang, semakin diingat, bukan semakin dilupakan. Entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada anak-anaknya, entah itu kepada kerabatnya, atau bahkan kepada temannya.
Sampai-sampai diceritakan bagaimana kecintaan baginda Nabi kita Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah. Pasca Sayyidatuna Khadijah itu wafat, kecintaan Nabi kepada Khadijah itu tidak berkurang. Bahkan Nabi SAW seringkali didatangi oleh teman-teman Khadijah, yang mana Khadijah ini kan terpaut umurnya dengan Nabi berapa tahun? 15 tahun. Ketika menikah Nabi umur 25, Khadijah usianya 40. Terpaut 15 tahun. Berarti teman-teman Khadijah itu seniornya baginda Nabi, betul tak? Di umur berapa Nabi itu kehilangan Khadijah? Di umur 40. Berarti Khadijah pada saat itu usianya berapa? 55 tahun. Pasca Khadijah itu wafat, ya, Nabi berada di Madinah. Berarti teman-teman Khadijah itu sudah senior, sudah 60 tahun ke atas. Sementara baginda Nabi umurnya masih 45 tahun. Ya, apa yang terjadi? Teman-teman Khadijah itu tetap menyambung tali silaturahmi dengan Nabi. Ya, mereka tetap datang kepada Nabi karena mereka tahu suaminya Khadijah ini adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi bagaimana perilaku Nabi terhadap teman-temannya Khadijah? Sehingga diriwayatkan datang salah seorang, orangnya itu orang tua, kata Sayyidatuna Aisyah, datang kepada baginda Nabi. Ketika datang, Nabi itu repot, istilah kita itu kelabakan dalam melayani tamu tersebut. Sama Nabi disembelihkan kambing, dimasak kemudian dijamu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai suamiku, kenapa harus repot? Ya, untuk melayani satu orang tamu tersebut. Bukankah dia tuh orang yang sangat tua? Artinya orang tua ini ya tidak banyak makan, gitu kan? Tidak perlu sesuatu dijamu dengan berlebihan. Ya, apalagi dia cuma satu orang, kata Sayyidatuna Aisyah. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Innaha ta'ti fi ayyami Khadijah. Sesungguhnya yang tadi itu datang adalah orang yang sering datang ketika Khadijah masih hidup. Tulus tak cintanya Nabi kepada Khadijah? Tulus. Khadijah sudah meninggal, kecuali Khadijah masih hidup. Nabi memperlakukan tamu-tamu atau teman-teman Khadijah dengan perlakuan istimewa ketika Khadijah masih hidup. Itu mungkin wajar karena Khadijah masih hidup. Tapi ini konteksnya ketika Khadijah sudah wafat, Nabi tetap memperlakukan teman-teman orang yang memiliki hubungan dengan Khadijah dengan perlakuan yang istimewa. Inilah menurut Imam Ghazali cinta yang tulus. Bukan istri meninggal tapi tak kenal dengan mertua ke. Istri meninggal tak kenal lagi dengan yang namanya adik-beradik istri. Istri meninggal tak kenal lagi dengan keluarga istri. Suami meninggal kayak tak kenal lagi sama orang tua suami. Suami meninggal kayak tak kenal lagi dengan saudara suami, dengan keluarga suami. Itu bukan cinta yang tulus. Tapi cinta yang tulus, sekalipun orangnya sudah tiada, tetap menghormati dan menjalin hubungan kepada orang yang memiliki hubungan dengan orang yang kita cintai. Itu makna cinta yang tulus yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Wa'lam anna husnal ahdi minal iman. Ingat kata Imam Ghazali, sesungguhnya memperbaiki hubungan itu bagian daripada keimanan. Wa anna qaramal ahdi minad din. Dan kemuliaan hubungan itu adalah merupakan bagian daripada agama. Semakin baik hubungan kita dengan istri, semakin baik juga agama kita. Semakin baik hubungan istri kepada suami, semakin baik juga agama yang dimiliki oleh istri. Semakin baik hubungan menantu kepada mertua, semakin baik agama yang dimiliki oleh menantu. Semakin baik mertua kepada menantu, semakin baik agama yang dimiliki oleh mertua. Hubungan ini menentukan agama seseorang. Bagaimana Nabi menjaga hubungan? Ya, kepada siapa? Bahkan kepada orang yang orang tuanya itu benci kepada Nabi. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal.
Ikrimah itu termasuk salah satu pasukan perang Badar yang berperang untuk mengalahkan Nabi. Karena ikut ayahnya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal mati, Ikrimah masih hidup. Dan Ikrimah mendapat hidayah. Lantas ketika Ikrimah ini masih hidup, apa dikucilkan oleh Nabi? Tidak. Oh, karena bapak ente pernah nganu anak tak mau kenal ente lagi. Oh, karena bapak ente pernah nyiksa Bilal bin Rabah. Karena bapak ente pernah merencanakan pembunuhan terhadap saya di Darul Arqam. Karena abah ente pernah menyuruh membayar pemuda-pemuda untuk membunuh saya, maka saya hijrah ke kota Yastrib, Madinah. Oh, karena ayah ente memerintahkan kepada anak-anak setiap saya lewat di gang untuk melempar saya, meludah saya, ngata-ngatain saya. Itu tidak pernah keluar dari mulut Nabi SAW. Tapi justru Nabi berkata kepada segenap sahabat, tutup segala macam dari aib yang pernah dilakukan oleh ayahnya Ikrimah. Karena siapapun di antara kalian yang membongkarnya, maka sesungguhnya dia telah menyakiti hati saya. Itu akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu mampu menjamin, memberikan perlindungan kepada setiap orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Itu juga yang diperlakukan Nabi kepada umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang bagi antara al-fadla abadan lil ikhwan. Hendaknya selama-lamanya kita melihat suatu hal positif dari orang yang kita kenal. Mengenang artinya melihat selama-lamanya, artinya kebaikan yang dilakukan oleh orang lain sekecil apapun selama-lamanya tidak boleh dilupakan. Jangan karena tidak bantu kita sekali, lebih banyak bantu kita tapi tak bantu kita sekali, lalu kita bilang dia pelit, lalu kita bilang dia begini dan lain sebagainya. Jangan. Lihat di sisi lain, di waktu lain, di kesempatan lain dia pernah membantu kita. Maka pesan Imam Ghazali apa? Antara al-fadla abadan lil ikhwan la li nafsi. Hendaknya engkau melihat mereka dengan segala macam kebaikan yang pernah mereka perbuat untukmu. Dan jangan sekali-kali engkau melihat bahwasanya engkau telah pernah berbuat baik kepada mereka. Ini yang sulit. Karena kalau kita melihat kita pernah berbuat baik, berjasa, ini terkadang menjadikan kita itu semakin mudah untuk melupakan orang lain. Seakan-akan orang lain itu tidak pernah ada baiknya. Kita yang ada baiknya. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Tapi di sini kita melawan diri kita, hendaknya melihat kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap kita dan tidak melupakan selama-lamanya. Wa qad qila fi hadzal baitan tadallal liman intadallalta lahu. Merendahlah kepada orang yang kita itu patut merendah untuknya. Ya radzaka lil fadli la lil dzamba. Yaitu kita merendah bukan karena kita ini hina atau menghinakan diri kita, tapi merendah adalah bentuk penghormatan kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Wajanib sadaqatan man la yazalu 'ala al-asdiqa'i yara al-fadlah lahu. Maka hindari segala macam hubungan kepada siapapun orang yang tidak pernah menghargai kebaikan yang pernah diperbuat oleh orang lain. Ya. Tidak pernah ada baiknya kita disangkakan. Ya, selalu salah, selalu hina, selalu kurang di matanya. Orang semacam ini tidak perlu kita lama-lama berkawan. Singkirkan. Karena bagaimanapun dia tidak akan pernah melihat sisi baik yang dimiliki oleh orang lain. Begitu juga suami terhadap istri. Ya, apapun kekurangan suami, maka lihat kelebihannya. Apapun kekurangan istri, maka lihat kelebihan istri. Dengan seperti ini, maka akan tercipta yang namanya suasana yang indah di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cinta yang tulus, cinta yang senantiasa bersemayam di dalam hidup dan setelah hidup, dan cinta yang senantiasa bersemayam di dunia dan di akhirat. Semoga cinta ini membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cinta ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Semoga cinta ini menjadikan kita senantiasa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga
Semoga cinta ini akan menjadikan kita bertambah taat kepada Allah. Semoga cinta ini menjadikan kita semakin ingat kepada Allah. Semoga cinta ini akan senantiasa melekat dan senantiasa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam sifat benci, sifat yang senantiasa merasa risih, sifat yang senantiasa merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita dari segala macam pertikaian, perselisihan, permusuhan, kebencian, saling dendam dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan benih-benih cinta yang ada di dalam diri kita dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan ketaatan, dan dijalankan dengan keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat Turmisa yang hadir di acara ini, ini saya terima kasih sudah menyempatkan diri. Saya bukanlah seorang tiktoker atau youtuber, hanya ingin memanjangkan silaturahmi, memanjangkan dakwah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz di masjid di dekat rumah saya. Semoga kegiatan saya ini bermanfaat dan barokah untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri hidup saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.